Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Maida. Saya dari kelas 3 OTKP 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang 3 bab, yaitu bab pertama surat lamaran pekerjaan, yang kedua cerita teks sejarah, dan yang ketiga adalah teks editorial. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Surat ini dibuat secara individu dan ditunjukkan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Maaf ya guys, ini kebalik. Yang pertama ada nama, kota, dan tanggal surat yang ada di sebelah kanan surat. Kedua ada hal atau lampiran. Ketiga ada alamat perusahaan PT atau SIPI. Keempat salam pembuka. Kelima isi surat. Keenam salam penutup. Dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang surat. Penjelasan tentang materi surat lamaran pekerjaan yang saya tahu cuma segitu. Jadi kita akan next ke bab selanjutnya, yaitu teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama orientasi, 2 komplikasi, 3 solusi, dan yang keempat reorientasi. Jenis-jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama teks cerita sejarah fiksi dan yang kedua cerita sejarah non-fiksi. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah ada 4. Pertama, kalimat kompleks, 2 kata hubung, 3 kata keterangan, dan keempat kata rujukan. Nah, tentang teks cerita sejarah yang saya tahu cuma segitu. Kita akan next ke bab selanjutnya, yaitu teks editorial. Pengertian teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Ciri-ciri teks editorial yang pertama, tema yang aktual dan faktual. Faktual artinya berdasarkan fakta, sedangkan aktual artinya kejadian terkini. 2. Sistematis dan logis. Sistematis bisa diartikan sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menguraikan atau menjabarkan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Logis sendiri artinya yaitu sesuai dengan logika, masuk akal, benar menurut penalaran. 3. Argumentatif adalah karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada verba atau sering disebut juga dengan kata keterangan. 2. Konjungsi bisa diartikan sebagai kata penghubung. 3. Material merupakan kata kerja berimbuhan yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau tindakan fiksi pada peristiwa tertentu. 4. Verba relasional, dan yang kelima ada verba mental, memiliki arti sebagai sebuah kata kerja yang menerapkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Segitu aja yang saya tahu tentang penjelasan 3 bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.